Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum kita ke materi, saya memiliki satu kata motivasi untuk kita semua, yaitu pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan, tapi harus dicari dengan semangat ketekunan. Yang akan kita bahas pada hari ini ada 3. Yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia terdapat 2 macam. Yang pertama, menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di Indonesia sendiri menganut kekuasaan negara menurut Montesquieu karena di Indonesia merupakan negara yang republik, bukan yang federal, seperti itu. Selanjutnya, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal meliputi kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, atau yang biasa kita sebut dengan kekuasaan kehakiman. Dan yang kelima, yaitu kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintahan daerah atau daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Adapun kekuasaan yang tetap diurus oleh pemerintahan pusat yaitu meliputi kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Meliputi kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir,
kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan tadi, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya, yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian ada bidang perekonomian. Yang ketiga ada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dan yang keempat ada bidang kemaritiman. Selanjutnya adalah ada lembaga pemerintahan non-kementerian atau yang biasa kita sebut dengan LPNK. Keberadaan LPNK telah diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Siapa saja lembaga pemerintahan non-kementerian itu? Ada Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan ANRI. Kemudian ada Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kemudian ada Badan Intelijen Negara. Kemudian ada Badan Kepegawaian Negara. Kemudian ada di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila yang termuat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Kemudian ada dimensi kultural yang mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Kemudian ada dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum saya mengakhiri pertemuan, di sini saya ada kata-kata motivasi untuk kalian semua agar tetap selalu semangat dalam belajar. Yaitu adapun kata motivasinya seperti ini. Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong. Pendidikan merupakan proses menyalakan api pikiran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.